Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMP Negeri 15 Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja para siswa SMP kelas 7 dengan materi makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan PBL. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sehat semua ya? Siap. Siap menerima pelajaran hari ini ya? Siap. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas memimpin doa dulu. Coba dipimpin doa dulu nak. Doa belajar ya. Ya coba. Seluruhnya duduk siap. Tegas. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Oke, sekarang dengarkan namanya baik-baik. Saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Andi Parisa, Asra Isara, Fadil, Firman, Hastote, Muhammad Fatir. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu ada pada bab 4 ya. Tapi sebelum saya lanjut ke bab 4, saya mau tanya dulu, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Coba saya tanya dulu, apa pengertian salat? Saya, Pak. Ya coba. Salat menurut istilah adalah doa, sedangkan menurut bahasa salat adalah segala kegiatan yang diawali tanpa berlebihan dan diakhiri dengan salam. Oke, kemudian zikir, apa itu zikir? Saya, Pak. Zikir menurut istilah adalah ingat, sedangkan menurut bahasa adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya. Oke, jadi kayaknya ini agak loyo sedikit. Mari kita menyanyi dulu ya. Ya, mari kita menyanyi dulu. Coba Bella pimpin dulu menyanyi dulu supaya kita tidak loyo, semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Coba kasih abang nak, Bella. Tuhan berdiri. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyi lagu ayat salat. 1 2 3 4, 1 2 3 mulai. Kalau kau orang Islam, ayo salat, salat. Kalau kau orang Islam, ayo salat, salat. Kalau kau orang Islam, mari kita lakukan. Kalau kau orang Islam, ayo salat, salat. Nah, sekarang tutup dengan tepuk fokus. Oke, silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke.
Ya, semangat ya. Jadi hari ini profil Pancasila yang kita ketahui yaitu bergotong royong, kemudian rahmatan lil alamin yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memberikan pengertian sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat kita lihat di atas yaitu ada pada bab 4. Jadi hari ini kita belajar tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pertama, sujud sahwi. Perhatian baik-baik, dalam Isnanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Kemudian ada tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasahud akhir sebelum salam. Itu. Kemudian yang kedua, membaca bacaan sujud sahwi yaitu subhanamal la yana wala yashu. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Dan terakhir, setelah selesai sujud sahwi dilakukan, langsung dilanjutkan dengan salam. Itu ya. Kemudian ada beberapa hikmah dalam melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh ataupun sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang-orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar salat maupun di dalam salat. Hukumnya melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya kira materi kita hari ini kiranya anak-anakku semua dapat memahami apa yang saya paparkan tadi. Oke, sekarang saya mau ada pertanyaan. Kalau begitu saya yang bertanya ya. Pertanyaan saya, kapan waktu yang dapat dilaksanakan sujud syukur? Oke, coba Parisa. Syukur dapat dilakukan kapan saja setelah menerima hikmat atau terhindar dari musibah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Parisa. Oke, sekarang saya mau bagi 3 kelompok, ya. Saya hitung kelompok sampai 3 kelompok saja deh. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Tapi 1 orang pindah ke sini, perempuan.
Bella mau pindah ke sini. Cepat kok. Coba geser dulu. Bagi kelompok dulu cepat. Oke, di sini kelompok 1 ya, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oke, kelompok 1 siapa yang ditunjuk untuk sebagai ketua? Pausang. Ini ada, coba, kelompok 2 siapa ketuanya kelompok 2? Ya, coba. Kelompok 3 siapa ketuanya kelompok 3? Oke, silakan. Nah, dengarkan itu kertas yang saya bagikan, ada di situ sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian juga ada maknanya di situ, sudah ada maknanya. Di situ di bawah ada maknanya. Yang saya tugasnya kalian semua kelompok, susun itu yang mana itu maknanya sujud tilawah, yang mana maknanya sujud syukur, dan yang mana maknanya sujud sahwi. Nah, itu kan teracak itu toh. Nah, jadi saya minta susun kembali yang mana maknanya sujud tilawah, yang mana maknanya sujud syukur, dan yang mana maknanya sujud sahwi. Itu. Oke, coba dikerja. Kerjasama dengan kelompoknya ya. Itu udah langsung ditulis di sini, ada di sini. Ini jadi cari apa maknanya sujud syukur, apa itu tuh, ada di sini semua. Cuma teracak kita. Mana tadi buku paket? Di sini kapan dulu buku paketnya? Coba. Coba dikerja nih, kerja dengan kelompoknya, kerjasama di semua deh. Ya, jadi kan ada maknanya di situ, toh? Ya, saya minta susun itu maknanya, yang mana maknanya sujud syukur, yang mana maknanya sujud tilawah, dan yang mana maknanya sujud sahwi. Ini kan ada di maknanya di sini. Tinggal kau susun yang mana itu maknanya sujud syukur. Cari di sini. Begitu. Kasih pindah masuk di kolom. Ya, dibaca baik dulu, dipahami dulu supaya tidak salah menjawab. Tulis di sini, ini kan ada. Ya. Makna sujud syukur, artinya makna ini kasih naik di sini, tapi pilih, ya salah satunya kasih cocok ini, begitu toh. Tinggal kau kasih ganti. Nah itu. Iya, tulis nama kelompok di atas pojok kanan kiri ya. Nah, kelompok 1 saja. Tulis juga namanya ke bawah. Iya. Kelompok 1. Tulis namanya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita naik mempresentasikan masing-masing hasil pekerjaan tiap-tiap kelompok ya. Jadi ingat, saya ulang kembali. Ketika kelompok 1 yang membacakan atau mempresentasikan kerja kelompoknya, maka tugasnya kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan tanggapan. Ya, tanggapan apakah dia sudah cocok dalam memasang makna dari tiap-tiap sujud atau tidak. Ya, bisa dipaham ya? Oke, sekarang saya panggil untuk kelompok 1. Coba kelompok 1 dulu naik. Mempresentasikan hasil pekerjaan yang ditulis di kertasnya masing-masing. Oke, silakan. Berbaris di sini. Kasih besar-besar suaranya di. Oke, silakan ketuanya Pausan untuk membacakan hasil pekerjaan dari tiap kelompoknya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan membacakan kerja kelompok kami. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Tunggu dulu. Sebut gitu di atas. Apa di atas pertanyaannya? Apa makna sujud syukur? Coba. Makna sujud syukur ada. Begitu caranya. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindari dari bahaya. Oke, tunggu dulu. Dengar gitu. Kelompok 2, 3. Bagaimana tanggapannya? Cocok atau tidak? Cocok. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Makna sujud 1. Nah, coba. 2. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Oke, bagaimana kelompok 2, 3? Cocok. Oke, lanjut. 3. Makna sujud tilawah. Sujud yang dilakukan karena membaca atau menghafal ayat-ayat Sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana kelompok 2? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Oke. Ya bagus ya. Ya oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Coba silakan kembali. Demikian itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang karena semua jawabannya benar, maka saya berikan skor masing-masing 90. Dapat nilai sangat bagus ya. Tugas yang selanjutnya ada LKPD ya. Jadi LKPD ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan masing-masing terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi saya minta LKPD ini dikerja dengan baik sesuai dengan masing-masing pengetahuan tentang materi yang saya ajarkan tadi, yang saya paparkan tadi. Perhatikan petunjuknya deh, perhatikan. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, dan D yang Anda anggap paling benar. Oke, sekarang dikerja. Jangan lupa ditulis kelompoknya dengan anggotanya ya. Kita perhatikan ilustrasi berikut.
Ya, dibaca baik-baik. Dibaca baik-baik. Baru dijawab dengan benar. Surah Al-Quran yang dua ayat berbeda. Al-Furqan. Sudah, Pak. Ya, dijawab baik-baik, diperhatikan lagi baik-baik, diperiksa lagi. Siapa tahu masih ada yang salah. Hah? Kenapa? Nama kelompok. Iya, tulis Ki. Kelompok nama apa? Kelompok berapa? Kemudian nama-nama kelompoknya. Oke, sudah selesai semua? Oke, silakan kumpul semua hasil pekerjaannya ya. Dua, Pak. Iya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa selain daripada sujud dalam sholat, ada sujud yang dapat kita lakukan. Yang pertama sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika manusia mendapat kenikmatan dari Allah atau terhindar dari musibah. Nah, itu ya. Nah, kemudian sujud sahwi ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam rakaat salat. Nah, saya kasih contoh. Kan biasa itu di dalam salat imam baru 3 rakaat mau misalnya salam. Nah, mau salam. Ketika mau salam maka diingatkan oleh makmum dengan mengucapkan subhanallah ya. Itu. Nah, itu jadi tujuannya sujud sahwi adalah ketika kita lupa rakaat salat maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Nah, kemudian makna sujud tilawah. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena kita mendengar ada orang yang membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah itu tadi kita sudah jelaskan ada beberapa ayat ya, ada beberapa ayat yang ada di dalamnya tentang perintah sujud. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah, itu. Ya, jadi tolong dibiasakan bersujud kepada Allah, ya. Dibiasakan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ucapan terima kasih terhadap nikmat atau karunia atau kita dijauhkan dari segala musibah. Nah, itu namanya sujud syukur. Itu. Kemudian saya ingatkan kembali
dipelajari baik-baik, dibaca-baca bukunya di rumah. Nanti kita minggu depan belajar, ketemu lagi di minggu depan. Ya, coba diingat-ingat, dibaca-baca bukunya supaya ketika Bapak Guru menanyakan kembali tentang apa itu sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, maka kalian dapat menjawab dengan menggunakan bahasa sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menjawab dengan bahasa atau kata-kata sendiri, itu menandakan bahwa kita sudah dapat memahami berbagai macam sujud. Nah, apakah itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada hari ini. Sekali lagi saya kembali, mudah-mudahan anak-anakku semua dapat memahami, dapat mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Oke, mari kita sama-sama menutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita keluar, coba baca doa pulang dulu. Coba dipimpin dulu, nak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.